Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah tengah minggu kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membawa setiap korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, ku bawa kepadamu korban syukurku. Nyanyikan pujian ini, ku bawa kepadamu Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Lagi katakan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Mari kita bawa setiap korban syukur kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Saudari Febri akan buka ibadah ini dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang begitu luar biasa. Engkau Bapa kami yang baik. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menikmati setiap hadirat-Mu. Biarlah Tuhan pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau berikan setiap pujian kita yang terbaik bahwa Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita bangga mempunyai Allah yang seperti Tuhan. Amin. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita selalu merindukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita, yang akan menuntun setiap jalan hidup kita. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Amin Tuhan.
rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabdamu. Haleluya Yesus. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, maupun jemaat yang menyaksikan di ibadah ini. Walaupun ibadah ini hanya melalui ibadah streaming Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu menutup bungkus kami. Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi hamba-Mu berdoa, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun ibadah ini hanya melalui ibadah streaming atau ibadah online, tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang memiliki hidup kita. Ya. Puji nama Tuhan, saya dipercayakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Saya yakin dan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu semua karena Tuhan selalu mengasihi saya dan saudara. Ya. Firman Tuhan atau renungan firman Tuhan di sore hari ini saya beri judul takut dan berbakti kepada Tuhan. Ya. Cerita tentang takut bagaimana. Ya, kita tahu kalau di toko-toko Alkitab maupun murid maupun di toko-toko Alkitab banyak yang takut dan menghormati Tuhan. Ya. Di sini saya ambil pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Saya ambil dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahu uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, di sini barang siapa yang mengasihi dia, bercerita tentang bagaimana yang barang siapa yang mengasihi dia. Ya, kita ganti kata dia dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan, ya, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu
memberikan satu pertolongan dalam hidup kita. Apa pembalasan kita kepada Tuhan ya? Apa yang sudah Tuhan janjikan pasti Tuhan akan tepati. Ya, tinggal kita menunggu waktu yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bercerita tentang pencobaan ya. Saya yakin dan percaya kita semua di sini banyak cobaan ya, banyak ujian, tapi kalau kita bertahan dalam ujian itu, kalau kita kuat dalam ujian itu ya, saya yakin dan percaya ya, kita akan mendapat mahkota yang daripada Tuhan ya. Asalkan kita setia, asalkan kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya hidup kita ya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Kita juga baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Di sini firman Tuhan tertulis, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Janganlah takut sebab aku menyertai engkau ya. Sebab Tuhan menyertai kita ya. Janganlah kita takut. Jangan kita takut melangkah ya. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan selalu di sisi kita. Percaya saja, langkah kita selalu dituntun Tuhan, langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Di sini firman Tuhan tertulis, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada ya. Mungkin di saat-saat ini kita sedang mengalami satu pencobaan. Mungkin di saat-saat ini kita sedang mengalami satu masalah, maupun masalah dalam pekerjaan kita, maupun masalah dalam keluarga kita. Tapi di sini firman Tuhan tertulis, jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Bercerita tentang ketakutan, semua orang, semua manusia punya ketakutan ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, selalu menanti janjinya Tuhan, selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Seperti di malam hari ini atau di sore hari ini ya, kita bisa berkumpul, bisa merasakan kebaikan Tuhan ya. Kita bisa melihat walaupun ibadah ini hanya melalui streaming ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan bekerja di ibadah ini. Saya sambung saya tadi. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegahkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Membawa kemenangan. Tuhan Yesus selalu membawa kemenangan bagi hidup kita ya. Dia rela mati di kayu salib cuma untuk menebus dosa-dosa kita ya, untuk menebus kita yang Dia kasihi. Dimanapun kita berada, tangan kanannya selalu menyertai kita ya. Sebab itu firman Tuhan tertulis, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku menyertai engkau. Di sini menceritakan tentang rasa takut. Kita semua pernah mengalami rasa takut, pernah mengalami pencobaan. Tapi kalau kita bertahan dalam pencobaan itu dan kita buang rasa takut kita, saya yakin dan percaya ya, kita akan mendapatkan satu mahkota dari Tuhan. Mahkota yang dari surgawi, dari tangan kanannya pasti akan kita dapatkan. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan. Di luar sana ya, banyak teman-teman kita ya yang sudah tidak bisa beribadah, yang sudah tidak bisa berkumpul ya, sudah tidak bisa merasakan sukacita. Tapi saya yakin dan percaya, kita yang percaya kepada Tuhan sore hari ini pasti selalu merasakan sukacita daripada Tuhan ya. Karena sukacita yang dari Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sore hari ini saya rindu ya, kita semua selalu mengandalkan Tuhan, selalu takut kepada Tuhan ya. Karena kita selalu takut kepada Tuhan ya, di situ kita akan bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ya. Tuhan akan memberikan jalan, bukan jalan yang bengkok, tapi jalan yang lurus untuk menuju ke mahkota kemenangan ya.
Firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kita selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, langkah kaki kita selalu diatur oleh Tuhan. Ya. Untuk mengakhiri firman Tuhan, ada satu firman Tuhan, itu tema selama kita udah mau berjalan 2 tahun. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, di sini firman Tuhan tertulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Di ayat yang ke-11 kita tahu bersama, itu satu motivasi, satu kekuatan kita dari 2020 sampai 2021 ini. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Itu satu kekuatan bagi kita jemaat GPD Tibarayaspare. Janganlah sampai kerajinan kita kendor untuk melayani Tuhan. Ya. Karena kalau kerajinan kita kendor melayani Tuhan, mungkin saat ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pekerjaan, saya mau usaha saya lebih berkembang. Tapi karena kita udah tidak dekat dengan Tuhan, sudah tidak melaksanakan satu kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, di situ kita akan merasakan seringkali kita mempersalahkan Tuhan, ya. Tuhan, kenapa usahaku udah jatuh gini? Kenapa pekerjaanku udah kacau gini? Tapi di situ kita balik kepada diri kita sendiri, ya. Apakah kita masih melaksanakan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah Tuhan tentukan kepada kita? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh yang ada dalam hidup kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di ayat yang ke-12 kita bisa melihat, bertekunlah dalam doa. Apakah kita selalu berdoa? Apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Di 2021 ini saya yakin dan percaya jemaat yang ada di rumah, ya, jangan sampai kerajinan kita untuk melayani Tuhan sampai kendor, ya. Kalau kerajinan kita itu sudah kendor, ya, mungkin kita akan dapat masalah, mungkin kita akan dapat pergumulan. Tapi kita kembali lagi kepada Tuhan, ya. Kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, ya, di situ kita akan dapat satu mahkota yang daripada Tuhan, satu pertolongan yang daripada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, ya, karena Tuhan menyayangi kita, ya. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Untuk mengakhiri firman Tuhan di sore hari ini, kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami yakin dan percaya Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, untuk selalu bertekun kepadamu Tuhan, untuk selalu rajin mengandalkan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah kerajinan kami tetap semangat, ya. Biarlah kerajinan kami berkobar-kobar, ya. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengarkan Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami pakai di masa tua kami, untuk kami pakai di masa depan kami, karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu dalam hidup kami. Dan kami akhiri firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.